Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rauf, kelas 12 TLM 2. Saya di sini akan menjelaskan materi fungsi hati. Hati menurut bahasa Yunani yaitu hepat, merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh, terletaknya di dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah janggut. Uji fungsi hati merupakan sekumpulan pemeriksaan kimia darah yang dilakukan di laboratorium untuk mencari informasi tentang kondisi hati seseorang. Fungsi hati yang pertama yaitu memproduksi protein plasma, kedua fagositosis mikroorganisme dan eritrosit dan leukosit yang sudah tua atau rusak, ketiga pusat metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat, keempat pusat detoksifikasi zat yang beracun di dalam tubuh, kelima memproduksi cairan empedu, keenam merupakan gudang penyimpanan berbagai zat. Tujuan pemeriksaan hati pertama, mendeteksi adanya kelainan atau penyakit hati, kedua menentukan penyebab kelainan hati, ketiga menentukan derajat penyakit hati, empat mengevaluasi hasil pengobatan. Parameter pemeriksaan fungsi hati terbagi menjadi 4 bagian, yaitu menurut metabolisme bahan empedu, kedua menurut perubahan fraksi protein, ketiga menurut perubahan lemak darah, dan yang terakhir menurut tes enzim. Pertama yang termaksud pada metabolisme bahan empedu yaitu SGOT, SGPT, dan bilirubin. SGOT atau serum glutamik oksalat transminase adalah sebuah tes yang digunakan untuk memeriksa kerusakan hati dan mulailah berhubungan dengan organ tersebut. SGPT atau serum glutamik privat transminase adalah pemeriksaan yang mengukur tingkat dalam darah. Bilirubin adalah pemeriksaan yang bertujuan mengetahui kadar bilirubin dalam tubuh seseorang. Dua yang termasuk pada perubahan fraksi protein yaitu albumin dan ALP. Albumin adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui kadar di dalam darah. Albumin sendiri merupakan protein yang terdapat di dalam darah. ALP atau alkali fosfatase merupakan enzim yang berfungsi untuk membantu memecahkan protein di dalam tubuh. Tiga yang termaksud pada perubahan lemak darah yaitu kolesterol, HDL, LDL, VLDL, dan trigliserida. Kolesterol yaitu untuk membantu membangun sel-sel dan memproduksi hormon. Terlalu banyak kolesterol dalam darah dapat menumpuk di dalam arteri, membentuk plak-plak dalam jumlah besar, meningkatkan risiko serangan jantung atau stroke. HDL atau high density lipoprotein berfungsi mengembalikan kolesterol berlebih ke hati untuk dikeluarkan dari tubuh. Oleh karena itu HDL dikenal dengan kolesterol baik. LDL atau low density lipoprotein berfungsi membawa kolesterol ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah, arteri. Apabila kadarnya terlalu tinggi, LDL akan menumpuk di dinding pembuluh arteri. LDL dikenal dengan kolesterol jahat. VLDL atau very low density lipoprotein. Tujuan utama VLDL adalah untuk mendistribusikan trigliserida yang diproduksi oleh hati kolesterol. FLDL dalam jumlah besar mengakibatkan penumpukan kolesterol dalam arteri dan meningkatkan resiko penyakit jantung dan stroke. Trigliserida adalah jenis lemak tubuh yang digunakan untuk menyimpan dan memberikan energi pada otot, hanya terdapat dalam jumlah yang sedikit pada darah. 4 atau yang terakhir yaitu tes yang termaksud pada tes enzim yaitu SGOT atau serum glutamik oksalat transminase, SGPT serum glutamik privat transminase, ALP atau alkali fosfatase, GGT atau gamma glutamik transminase. Gamma
GGT atau gamma glutamate transminase merupakan enzim yang ditemukan di berbagai organ tubuh, namun konsentrasinya paling tinggi terdapat di hati. GGT akan meningkat bila terjadi kerusakan di hati atau saluran empedu. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.